yang kayak gimana? Kalau untuk petugas nanti Pak Daryo Pak yang menyamar dari perekrutan. Nah, perekrutan ini jadi dari Jagoan itu menyampaikan kita butuh tenaga sekian orang, termasuk untuk seluruh Pokja yang ada di sini. Jadi kita laksanakan namanya asesmen. Asesmen itu seperti yang sudah ada form yang sudah laku itu kita laksanakan asesmen, terus kita pilih minat dan bakatnya. Terus kita training. Kita training itu dalam artian kalau mereka yang sudah punya basic bisa langsung coba, kalau yang belum suruh nonton dulu untuk belajar. Jadi setelah dia belajar, oke, kita sambil pantau dan monitoring evaluasi dari seluruh aspeknya dia, mulai dari attitude-nya, cara bekerjanya, ketepatan waktunya, minatnya, semangatnya. Nah, kalau sudah dari situ sudah masuk dalam kategori itu, kita TPP kan. Nah, kita TPP-kan untuk bisa bergabung di Pokja yang memang sudah kita tentukan sesuai dengan minat yang pertama. Karena dia kemarin itu trainingnya di industri publik. Nah, kita TPP-kan untuk menjadi kelompok kerja di industri publik. Beda dengan tampung dan pekerja yang ada di depan yang menjaga lingkungan lapangan atau di perkantoran, membantu di perkantoran. Makanya di sini dinamakannya kelompok kerja. Nah, kelompok kerja ini ada apa yang disebutnya. Berarti itu udah urusan lapas ya? Iya, kalau untuk perekrutan anggota, kategori hanya menyampaikan kebutuhan berapa orang langsung. Kita yang berdasarkan baik sesuai dengan alur dan aturannya kita laksanakan. Jadi apa yang dilaksanakan di sini juga tepat guna, tepat sasaran dan tepat hasilnya. Jadi jangan sampai yang di sini hanya untuk mencari enak ada waktu luang di sini. Enak bisa ikut kerja malam di sini. Enak nggak tidur di kamar karena kan gitu. Jangan sampai seperti itu niatnya. Jadi pembinaan yang direncanakan itu sesuai dengan hasil yang akan dicapai. Nanti yang lulus dari sini apakah dikasih sertifikat? Ada, semua bersertifikat. Saya lihat ini kerjanya kategori ya. Karena kategori yang bertanggung jawab lah ya Pak. Iya, terkait asesmen kan, asesmen kita pokoknya petugas sudah kasih teman-teman yang baik lah, kita anggap baik. Oke, kita bina. Kalau nggak bisa juga kita balikan lagi. Nah, tapi kalau udah bisa kita bina, alurnya gimana sih? Misalnya cara ngaduk biji plastik, cara nuang ke hoppernya gitu loh, sama prosesnya. Itu kalau misalnya pelatihannya Pak, berarti pelatihan juga dari PT Glory? Pelatihan ini sebetulnya udah orang-orang lama yang dulu. Nah, awalnya mungkin ada pelatihan di 2017-18 itu. Gimana sih how to operate mesin kan? Mesinnya apalagi ya? Tapi kebanyakan para teman-teman di sini itu lulusan pabrik plastik. Oh, berarti mereka sebenarnya sudah punya background. Udah punya background. Jadi ada background dari warga binaan sendiri dia punya. Jadi udah nggak asing lagi mesin apa sih ini, mesin apa udah tahu dia. Cuman cara setting aja yang kita mesti kasih tahu. Makanya ganti generasi, ada yang bebas nanti ganti lagi. Setelah apa ilmunya sama warga. Dokumen awal kita di sini tertera ada share profitnya, pasal-pasalnya. Ini dia upah pekerja dan cara-cara pembayaran. Ini yang dulu. 50% justru buat narapidana ya? Iya. Anda misalnya kita, pekerja kita 100 juta, 50% buat mereka. Mereka itu berapa orang sih yang kerja membantu kita? Misalnya 10 orang, ya lumayan buat dia. Pengrajian, pakai ragi. 35%, ini yang dulu sih. Kalau untuk yang PT sama lapas itu mana Pak? Ini kan untuk napi ya? Kan 50%. 15% disetorkan pada kas negara, berarti 15% ini? Jadi gini, jadi kita misalnya kan 65-35. Ada di sini disebutnya. Nah ini makanya ini kekurangan dari sini ya. Jadi sebetulnya kita biasanya Pak, kalau misalnya pengaturan bagi hasilnya buat PT ke lapas. Di mana 35 itu untuk ke lembaga, 65 kita.
Dari 35% itu, inilah sih pecahannya. Kurang lebih begitu Bu. Kalau untuk para teman-teman WBP-nya. Nanti kalau misalnya ada kerusakan alat dan lain sebagainya Pak, itu tanggung jawab dari Tanggung jawab kita. Kayak kemarin nyambung listrik, saya udah kejar-kejar bapak ini. Saya listrik mandiri, terus kalau ada kerusakan mesin juga kita semua. Jadi lembaga itu hanya menyiapkan tenaga dan lahan. Kalau kita sehari-hari mereka ya, kita siapkan kopi untuk setiap shift tuh, rame-rame kopi sama rokok. Nah untuk kalau misal akhir bulan, setelah kita udah hitung-hitungin laba rugi, kita berbagi. Nah itu nanti kita bagi berapa misalnya, ada yang dapat 100.000 setiap bulannya. Berarti tergantung keuntungan dari bulan itu juga. Betul. Makanya semakin dia giat banyak produksi, semakin banyak yang dikeluarin. Nah, gitu. Dan tugas saya juga mencari pasar. Sempat Januari tahun kemarin kita drop, nggak ada penjualan sampai April, nggak salah Maret April. Nah itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Ya udah kita survive aja, bertahan aja. Jadi itu Mbak, jadi premi itu diberikan kalau ada hasil. Kalau hasil nggak ada ya preminya sementara bisa diberikan itu sesuai dengan hasilnya juga gitu. Betul. Kalau misalnya kalau secara aturan kan begitu, jadi sebesar ekstra puding yang diberikan. Tapi dalam pelaksanaan lapangannya bisa lebih, atau kalau memang kondisinya lagi yang kemarin lagi sedang pandemi ya. Oh kemarin berarti efek dari pandemi juga ya? Betul. Kalau mereka udah bebas pun, Pak minta Pak Lari surat keterangan kerja, kita bikin Dibuatkan. Mereka sudah pengembangan dari PT Glory. Sementara berada di sini. Iya, makanya kalau memang tidak begitu ya berarti tidak serta merta mereka hanya sekedar napi. keluar dari Ya, PSDM. sudah. Nah, jadi ada hasil yang dicapai itu tujuan dari pembinaan dan dari tujuan dari masyarakat umum tercapai. Kalau pembagian preminya per Nah, bulan kalau preminya itu dibagikan Kalau memang ini sudah tiap fix, bulan. tidak bisa dibongkar lagi, ya udah. Nanti independen. besarannya nanti di MOU. seperti tadi ya. Bilang cocok, cocok. Kalau Ada. secara aturan, secara aturan pembuat pemberian premi itu kalau di aturan di permennya itu adalah sebesar 1 kali ekstra puding. Kalau yang saya baca ya. Tapi kalau kenyataannya di sini di lapangan? ya Kenyataannya di lapangan di sini? lebih dari itu. Oh, lebih dari itu malah. Kalau ekstra pudingnya begini. Ekstra puding itu berarti ini diberikan negara kepada pembinaan. Ekstra pudingnya misalnya dalam 1 minggu itu dikasih bubur kacang hijau. Harga 1 mangkok bubur kacang hijau itu yaitu bisa premi. Berapa? Besarannya berapa Mas? Kalau ya harga bubur kacang hijau 1 mangkok berapa? 6.000 misalnya. Ya itu satu harinya mereka 6.000. SOP-nya sendiri nggak sih Mas? SOP terkait Dengan ini kalau misalnya dari WBP yang tadi baru direkrut kan pasti udah ada SOP-nya kan. Kalau pekerjaan di sininya SOP-nya ada. Pasti ada ya? Itu bukannya banyak vendor-vendor dari Bapak ini. itu berarti dari PT Glory. Iya, mereka menetapkan karena apa? Kan kita sudah menyerahkan pekerja itu ya sudah kita serahkan juga secara aturan pekerjanya ya kategori. Kalau secara lapasnya, keamanannya kita sudah atur dari perekrutan sampai pelaksanaan kerja di sini. Kita bantu pengawasan dan pelaksanaan. Kalau untuk atur blok. Berapa orang yang kerja di sini Mas? Kalau untuk yang di pabrik itu satu shiftnya 12 Satu shift orang. itu dari jam Dari jam 7 Dari jam 8 sampai jam 2 8 sampai jam 2. Nanti ganti Lalu lagi. shift kedua Jam 2, pokoknya per 6 jam. per 6 jam. Jadi ada 4 shift. Jadi kita ada 4. weekend berarti berhenti produksi atau berjalan? Stop. Minggu aja. Weekend stop. Karena kasihan petugasnya kalau piket juga. Karena setiap ada kegiatan malam pasti ada yang dipiketkan untuk standby Jagain ya. mengawal kegiatan. Gitu. Sehingga semua yang berjalan di sini tidak keluar juga dari sisi pembinaan dan sisi keamanan. Karena keluar dari jam yang seharusnya berada di luar jam. Kalau selama ini produksi berarti jalan terus Pak? Selama ini jalan terus. Kalau misalnya ada kebutuhan mendesak kayak gini kan, kita minta izin ke Kasubidem untuk overtime. Oh boleh? Oh, boleh Bisa. diizinkan. Itu hanya sesaat, Nggak terus-terusan ya? terus-terusan. Jadi temporary aja lah.
Kecuali kalau misalnya memang produksi itu kita diskusi sama kasih binker, produksi sekian, manpower kita sekian per jamnya, kita butuh berapa lama overtime. Nah, itu aja. Selain setelah koordinasi ya, koordinasi lagi ke KPLP dan kasih keamanan karena terkait penambahan jam narapidana bekerja di luar jam yang seharusnya. Setelah itu kita sampaikan ke Pak Kalpas untuk mendapatkan izin. Itu baru diberikan izin insidentil. Jadi kegiatan insidentil yang dilakukan di luar dari jam yang seharusnya mereka berada di luar. Kalau petugasnya yang jagain berapa orang, Pak? Kalau malam dikasih tiket sama dari kasih kejadiannya tiap malam 24 jam. 24 jam, berarti rolling aja ya? Iya, dari staf dari Jaga. Tapi berarti petugas pun nggak ngerti dengan prosesnya, semua proses diserahkan ke Betul. kategori berarti? Betul. Jadi petugas hanya melakukan tugas pengawasan, Pengamanan aja. warga WBP-nya yang kerja. Sebenarnya lebih enak gitu, kadang dipikirnya bahwa petugas itu harus bisa